Seorang rektor di Universitas Riau mempidanakan salah satu mahasiswanya karena mengkritik mengenai UKT. Menyala Bu Rektor, menyala. Meledak. Jadi salah seorang mahasiswanya yang bernama Horik Arkan, ya. Jadi dia ini membuat unggahan video yang isinya berisi, ya, mahalnya UKT ketika masuk perguruan tinggi yang bernama Unri. Ini dia videonya. Jadi ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 25 juta, dan yang paling luar biasa itu 115 juta. Tak lain dan tak bukan adalah Fakultas Kedokteran. Jadi apa yang salah sebetulnya dari si Horik ini? Nggak ada yang salah sebetulnya. Dia hanya ingin mengekspresikan betapa mahalnya sekarang uang kuliah. Ya, ini betul-betul di luar nalar. Ya, kenapa bilang? Kenapa nggak bisa rupanya didiskusikan dulu, Ibu? Kenapa harus main lapor-lapor polisi? Bu, hati-hati. Kau sekarang yang melapor, nanti kau yang dilaporkan. Apalagi kalau sempat berita ini viral, Bu. Hati-hati. Nggak perlu ku sepil namanya, cari tahu sendiri kalian. Berikut fotonya pun juga ada, banyak itu beredar. Ini kan sangat disayangkan. Ya, karena apa? UKT, uang kuliah tunggal, atau dikatakan biasanya uang pangkal, ya, itu gimana mau kita bilangnya? Perlu memang untuk pembangunan perguruan tinggi negeri tersebut. Tapi itu biasanya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswanya. Enggak serta-merta ya keputusan itu di tangan sepenuhnya di tangan rektor, nggak bisa, ya kan? Dan ini sekarang jadi pertanyaannya, ya. Ketika uang UKT itu sudah terkumpul semuanya, apa betul itu, Bu, 100% masuk ke universitas? Ini lama-lama nanti netizen menuntut ini, Bu. Menuntut ini, dicari tahu nanti berapa banyak harta kekayaan Ibu. Disesuaikanlah dengan penghasilan. Setelah itu ada yang mulai berani, mulai lapor KPK. Makin seru, makin seru. Inilah dunia pendidikan kita. Jadi aku bilang sama kalian, ya, Ketua KPK, silaturahmi dulu ke institut pendidikan yang ada di Indonesia ini. Main-mainlah sebentar. Ya, diperiksa UKT larinya kemana, dana bos juga itu gimana, kira-kira peruntukannya sudah tepat sasaran atau belum. Biasanya kalau netizen sudah memviralkan sesuatu, ini bakalan jadi masalah. Aku akan bicara lah. Karena apa? Aku sebagai orang yang punya anak 3 orang, ya, ini bisa berbahaya nantinya anak-anak kita nggak bisa kuliah. Sedangkan kuliah anak-anak, ya, lulus itu cari kerja setengah mampus. Apalagi dengan uang kuliah yang sebegitu mahalnya. Cobalah dipikirkan dulu, ya. Coba bikinlah dulu seperti negara Jerman, ya kan? Itu uang pendidikan, uang kuliah itu gratis. Jadi orang tua murid pun juga fokus hanya untuk menafkahi keluarganya. Kalau pendidikannya pemerintah yang memikirkan, gitulah. Ini yang dinamakan dengan sinergi. Tapi kalau udah kayak gini kan, ini membebani. Enggak semua, ingat loh, enggak semuanya orang pintar itu, anak-anak yang pintar, yang cerdas, berasal dari keluarga mampu. Enggak semuanya, gitu loh. Contohnya awak anak orang miskin, ya kan, mau kuliah pun nggak ada uang. Ya, yang kutakutkan nantinya, ya, anak-anak kita generasi penerus bangsa ini nggak bisa mencapai impiannya, nggak bisa lagi menggapai impiannya. Masa harus masuk multi level marketing biar tergapai mimpiannya? Enggak kan? Ya enggak lah. Tolonglah dulu ya Bapak Presiden, Pak, tolong dulu ini menjadi perhatian, Pak. Ya, tolong juga ini menjadi Bapak perhatian ini, Pak, apa namanya, si Horik ini, Pak, ya. Ini mahasiswa yang berani bersuara. Ini baru mahasiswa namanya. Sekarang yang jadi pertanyaanku, itu BEM Unri, gimana suaramu? Kok diam aja?
Keberpihakanmu kemana? Ke kampus atau ke mahasiswa? Janganlah. Kalau BEM itu cuman peruntukannya cuman yang disinggung masalah politik aja. Masalah kayak gini juga harus jadi perhatian kalian dong. Jangan cuma yang diperhatikan yang di sana itu kayak BEM UI kemarin itu yang dikritik cuman HAM, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI yang kayak gini. Ini juga merupakan pelanggaran HAM. Ini pelanggaran HAM loh, ini jelas-jelas ya, mengekang kebebasan berpendapat. Nggak boleh seperti ini. Coba dikit-dikit dipidana, dikit-dikit dipidana. Nanti lama-lama kami yang mempidana gimana kira-kira? Karena apa? Namanya mahasiswa sudah cukup umur untuk melaporkan segala sesuatunya ke pihak yang berwajib. Gitu loh ya. Hati-hati Bu, rompi orange jangan sampai ibu pakai lah. Kalau masyarakat sudah bersuara Bu, hati-hati ya kan. Terus itu Komnas HAM, jangan kalian itu bersuara ketika hal-hal yang besar-besar saja. Yang kayak gini pun juga harus bersuara kalian. Tampung kayak gini ya. Karena apa? Hak asasi manusia yang bernama si Horik ini, itu yang harus kau perhatikan. Masa berpendapat pun nggak boleh? Ini dunia pendidikan kita ini betul-betul sedang mengalami degradasi. Karena apa? Tahu nggak kalian? Tahun 90-an itu orang Malaysia yang datang ke Indonesia untuk kuliah. Sekarang jadi terbalik. Ini sekolah negeri, kampus negeri sudah lebih mahal daripada swasta. Tapi inilah yang diakibatkan karena peraturan kemarin itu ya kan, yang membiarkan atau memperbolehkan universitas atau perguruan tinggi mengelola keuangannya sendiri. Ya inilah sih sebetulnya ya, balik-balik ke pola sistem pendidikan yang bisa dikatakan carut marut lah gitu. Ya cobalah dulu ya, dibenahilah ya, diperbaikilah dulu ya. Kalau aku bilang samamu Bu ya, Bu cabut laporan itu Bu. Jangan jadi bumerang itu Bu. Nanti kalau netizen ini bukannya bilang apa Bu, lama-lama banyak nanti yang mau silaturahmi itu kayak akun sosial Ibu. Udah mulai itu Bu, biar tahu Bu, ini netizen ini banyak yang nakal, banyak yang kritis Bu. Mulai dikulik-kulik lah itu Bu, nama Instagram Ibu apa. Dilihatlah nanti gaya gaya hidup anak-anak Ibu. Apa-apa aja saja bisnis dan juga usaha yang Ibu lakukan di luar sana selain jadi rektor. Itu makanya ya kan, nggak bisa main-main sekarang Bu, nggak ada yang bisa tersembunyi ya kan. Apalagi sama Opung Parbela, ku viralkan Bu. Ku viralkan kayak gini nih, suka kali aku memviralkan. Karena apa? Kalau tidak kami yang membela mahasiswa seperti ini, siapa lagi coba? Kalau kami tidak bantu untuk menyuarakan masalah ini, siapa lagi coba? Untuk konten kreator, ya, untuk kawan-kawannya Opung Parbela, ayo kita viralkan masalah ini, biar kita up, ya, biar cepat-cepat kawan ini diaudit dulu itu Bu, audit, ya. Kalau bisa jangan cuma dia Bu diaudit, kalau bisa semua rektor perguruan tinggi negeri audit, ya. Lihat dulu rektor yang pakai Lamborghini, ada nggak? Jadi rektor kok anti kritik? Cukuplah pejabat aja jadi anti kritik, kenapa rupanya? Tapi itulah bedanya ya, pendidik zaman dulu sama sekarang. Kalau pendidik zaman kami dulu itu para pendidik itu berpikir, apa yang bisa kulakukan, apa yang bisa kuberikan kepadamu. Itu dia. Itulah hatinya kepada kami siswanya. Tapi kalau pendidik sekarang, maaflah, apa di dalam hati dan pikirannya, apa yang bisa kuambil darimu ya? Tapi itu oknum. Jangan dipotong-potong videoku ya. Jangan dipotong-potong videoku. Ya, oknum. Nggak ku bilang semuanya. Kalaupun banyak, tetap oknum namanya. Jadi, makanya jangan salahkan murid, jangan salahkan siswa, jangan salahkan mahasiswa. Ketika kami, aku kan udah nggak sekolah lagi. Ketika mahasiswa kalian itu, ketika anak didik kalian itu bersikap kritis. Karena apa? Ya, karena itu merupakan ekspresi bebas dari apa yang kalian sudah lakukan kepada mereka. Itu aja intinya, ya kan?
Iya dong, mahasiswa seperti ini yang perlu dikasih jempol, bukan mahasiswa yang kemarin dibayar untuk demo. Itu bukan mahasiswa yang mengkritik kinerja TNI di Papua sana, bukan. Yang kayak gini yang perlu kita bela, yang ini yang perlu menjadi pusat perhatian, yang ini yang perlu kita besarkan, gitu loh. Ya Bu, aku bilang samamu, kalau nggak mau kau cari masalah, cabut laporan Bu. Cabut laporan Bu, jangan sempat didengar Hotman Paris Bu, gawat ibu nanti. Bukan aku menjual nama, mana tahu hatinya Hotman Paris tergugah, ya kan? Dan juga misalnya contohnya ada Otto Hasibuan, Oce Kaligis, dan lain sebagainya, ya kan? Ibu harus hati-hati, nggak bisa sembarangan sekarang. Ya, itu juga KPK. Seperti yang ku bilang tadi, main-mainlah ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ini. Kelilinglah dulu sekali-sekali. Jangan cuma pejabat itu aja yang kalian urus, ya kan? Iya. Tengok dulu rektor-rektor yang pakai Lamborghini, pakai Alphard, ya kan, yang pakai mobil-mobil supercar itu. Ya, cobalah dicek dulu harta kekayaannya dari mana itu. Entah ke situnya larinya UKT. Ya entah itu kan perkiraan kita, bukan ku bilang ke situ larinya. Entah, mana tahu, ya kan? Jangan kalian presetkan bahasanya opung parbilak. Gini-gini aku pun ngomong hati-hatinya. Oke, untuk anak kami yang bernama siapa tadi, Horik, ya. Horik, aku bilang samamu, mantap, lanjutkan perjuanganmu, ya. Kau salah satu mahasiswa yang benar-benar memegang teguh prinsip kemanusiaan. Karena apa? Kau hanya berpikir bagaimana supaya junior-juniormu, ya, anak-anak sekolah yang dari SMA itu bisa kuliah. Itu aja kan apanya, intinya, ya. Terima kasih sudah memviralkan video ini ya Horik, ya. Pokoknya kita akan kawal terus. Oke, mari kita pulihkan, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita benahi sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Oke, sip. NKRI harga mati.